Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Pada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan yang saya hormati, pada hari ini tanggal 13 Mei 2024 saya akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan spesifik tentang antisipasi mencegah terjadinya PMK. PMK karena berlatar belakang masih banyaknya kekhawatiran masyarakat dan memang real di lapangan masih ada di beberapa titik masih terjadi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi. Nah ini karena ini eventnya menjelang Idul Kurban, ini perlu kita sampaikan karena banyak yang belanja sapi, khususnya para pedagang ya, yang dari luar daerah, contoh dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dan sebagainya, ada kekhawatiran. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan para peternak untuk mencegah sapi yang baru datang dari luar daerah, khususnya dari Jawa Tengah atau daerah-daerah lain yang memang paling wabah, paling outbreak penyakit PMK-nya. Itu yang pertama kali kandang dulu. Jadi sebelum sapi datang, kandang juga biarpun katakanlah istilahnya katakanlah bersih, tapi kan ini pernah wabah. Atau mungkin katakanlah istilahnya pernah vaksin. Jadi artinya kita berasumsi masih ada virus di lingkungan. Jadi kandang usahakan dibersihkan dulu dengan standar yang sering saya sampaikan, tapi saya ulang kembali, dibersihkan dengan deterjen semuanya, lantai, dinding, kayu dan semuanya. Nah, setelah sudah kering dibilas dengan semprot desinfeksi virusid. Dosisnya virusid ini desinfeksi antivirus mengandung glutaraldehyde dan benzoyl klonium klorid. Virusid ya. Ini virusid ini. Jadi kalau untuk semprot kandang itu ini 5 sampai 10 mili per liter. Jadi kalau kita katakanlah satu tangki itu katakanlah 10 liter, ini kasih 100 mili virusid. Ini udah insya Allah pasti mati. Paling aman 10 mili per 1 liter. Ini termasuk, udah gitu dibiarkan dulu kurang lebih 1 hari sampai 3 hari. Sampai nanti baunya hilang, tapi baunya tidak menusuk, tidak berbahaya. Nah setelah selesai, usahakan dicat dengan menggunakan kalsium oksid atau kapur. Batu kapur ini untuk membasahkan tempat sehingga semua mikroorganisme menjadi mati. Ini kandang. Kemudian semua bekas-bekas obat, jarum, biarpun jarum suntik ini ya, ini harus dimusnahkan. Bukan ditanam tapi harus dibakar, ya enggak? Apalagi bekas vial atau botol vaksin. Semua bekas obat-obat pada saat pernah jadi wabah ini harus dimusnahkan. Karena kan mohon maaf ada yang ceroboh, bekas suntiknya itu lagi menjadi parah. Ini hal sepele harus diperhatikan. Semua barang-barang bekas obat yang dulu untuk menangani PMK harus dimusnahkan. Termasuk apa? Termasuk vitamin. Vitamin pernah dipakai, ini jangan dipakai. Ya pernah dipakai sekali, ini resiko ini. Vitamin ini karena bukan antivirus ya. Vitamin yang bekas dulu ini berbahaya. Cari amannya ini idealnya seperti itu ya. Tapi terserah peternak. Tapi itu idealnya harus dimusnahkan. Yang berikutnya adalah sudah siap, kurang lebih itu waktu 2 minggu sebelum sapi datang. Kalau masih ada waktu, kalau enggak minimal 3 hari. 3 hari juga udah aman insya Allah. Paling aman. Kemudian pencahayaan dan kelembapan, sinar matahari harus cukup. Kalau sinar matahari cukup, tingkat kejadian virus PMK atau yang lain sedikit. Sinar matahari harus cukup. Kemudian melakukan fogging, membakar sampah dan sebagainya, sehingga nyamuk ini vektor semua penyakit, biar hilang semuanya, di fogging semuanya. Ini standarisasi sanitasi. Nah,
Kemudian yang ini biarpun standar gini disepelekan, tapi tidak bisa disepelekan. Karena ini nyata yang akan mengaibkan begini. Kalau standar ilmu demikian. Tapi memang rata-rata kalau kita sampaikan di kandang mereka juga mengapikan terserah Anda. Tapi karena ini akan fatal. Contohnya sepelenya bekas vaksin dibiarkan di situ, bekas jarum, itu fatal. Ya. Nah, sinar matahari ini dengan waktu panjang dia membunuh virus. Makanya tidak bisa disepelekan sinar matahari. Yang berikutnya ketika sapi datang pertama kali diberikan obat analgesik. Karena dia apa? Kelelahan. Lelah capek kan itu. Ketika lelah capek ini mengakibatkan imunitas menurun. Sapi datang diberikan analgesik. Contoh yang ringan, siron, kontrakol juga bagus. Suntik aja semuanya. Kontrakol tuh. Dengan multivitamin dan multivitamin. Plus tidak apa-apa diberikan antibiotik. Kenapa? Karena ketika dia kondisi sakit infeksi bakteri, itu otomatis kekebalan tubuhnya juga menurun. Pasti akan rentan ketika terjadi infeksi. Jadi 3 obat. Paham ya? 1 katakanlah berikan kontrakol atau siron, analgesik antibiotik, biar dia tidak nyeri. Biar dia tidak nyeri karena perjalanan jalan jauh, contoh dari Bali sampai Jawa Barat ini kan paling enggak butuh waktu 24 jam ini kan. Bayangkan berdiri terus rasanya bagaimana kan ya. Makanya gampang sakit ini. Tapi kita dengan memberikan analgesik antibiotik ini, saya ada yang bagus namanya diclofenac. Itu safe. Paling aman ini, paling cocok diclofen inject Mayer. Kenapa? Karena kalau diclofen ini ada anti radangnya. Sama anti nyeri, sama penurun panas. Ada namanya diclofen inject. Ini namanya diclofen. Ini kalau mau spesifik yang untuk lelah otot ini. Bukan kontrakol ya, tapi diclofen. Ini yang punya luar negeri ada. Diclofen inject. Ini usahakan menggunakan diclofen inject. Obatnya, jadi mohon maaf saya ralat, boleh tapi lebih bagusnya menggunakan diclofen inject. Ini dosisnya sedikit. Kalau nggak salah cuma setengahnya daripada kontrakol. Ini diclofen inject. Ini saya kalau jual ribuan. Kemudian yang kedua multivit inject. Bukan ADE, tapi multivit. Kenapa? Karena kalau ADE tidak mengandung B1, B6, B12. Ini menggunakan multivit inject. Nah, 3 menggunakan antibiotik. Antibiotiknya adalah penstrep atau oxytera LAE inject. Ini obat tua yang kapan masuk dosisnya biar ingat ya. Jadi saya ulang lagi, diclofen inject ini dosisnya kalau sapi 300 kilo itu 10 mili. 10 mili diclofen inject. Multivit inject 15 mili. Kemudian kalau oxytera ini 15 mili juga. Itu untuk bakalan saya asumsi 300 kilo ini ya. Ini 15 mili. Itu. Nah, kemudian kapan penyuntikannya? Penyuntikannya jangan saat sapi datang langsung, jangan. Minimal sapi datang kan kasih air minum dulu, ya enggak? Yang mengandung primavit. Contohnya 10 liter air dikasih primavit 2 sendok makan. Itu penting sampai 3 sendok makan. 10 liter air itu sedikit sekali itu dikasih primavit. Itu karena mengandung elektrolit. Nah, setelah itu dikasih rumput. Dikasih rumput dia sampai nyaman, ya enggak? Nah, kurang lebih kalau seandainya katakanlah datangnya misalnya siang langsung itu penting kan, nyuntiknya nanti sore. Ya udah agak kah? Nah, bagaimana kalau datangnya pagi-pagi? Ya nanti sekitar jam 9. 3 jam, 9 siang. Kalau contoh datangnya jam 6 pagi atau subuh, ini sekitar jam 9 baru disuntik. Tapi nyuntiknya ini kondisikan kalau ini harus di kandang, jangan berjemur karena mempengaruhi stressingnya tinggi ya. Nyuntiknya bagaimana kalau nyuntik jam 12? Usahakan tidak. Jadi kalau nyuntik di terik matahari, usahakan jangan. Nanti stressing ini mengakibatkan kematian mendadak. Kira Bapak Ibu semua yang salah. Nyuntik ini juga harus pakai ilmu.
Nah, kecuali nyuntik pet animal di dalam ruangan begitu bagus ya. Kalau sapi ini kan kadang asbes, panasnya bukan main ya enggak? Beda. Jadi untuk sapi ini juga harus pakai sore paling enak sekitar jam 5 itu paling enak itu. Jam 3 4 masih panas. Hawa di kandang ini masih panas. Jadi sekitar jam 5 itu nyuntik. Kalau hari maghrib kita beribadah. Jadi jam 5, jam setengah 5 itu nyuntik, paham ya? Jadi jam 9 pagi atau sekitar jam 5. Kemudian setelah itu usahakan, biarpun katakanlah hanya 2 minggu, juga akan mempengaruhi produktivitas. Diberikan obat cacing, tetap kapan? Minimal jarak 1 hari. Itu contoh hari ini kan datang nyuntik ya, hari berikutnya kosong dulu, jangan diberi apa-apa, ya enggak? Hari berikutnya kosong. Kemudian hari ketiga baru obat cacing. Tetapi untuk kasus yang sakit, contoh diare, selesaikan dulu pengobatan sampai 3 hari. Kalau untuk kasus yang sakit, pneumonia atau apa, ini insya Allah obat yang saya sampaikan tadi, mau penyakit apapun kena semua itu. Mau pneumonia juga sembuh, mau diare juga sembuh, kemudian mau katakanlah kembung pun nanti akan sembuh. 3 obat tadi, insya Allah itu sifatnya umum, broad spektrum, jadi luas, jangkauannya luas, paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian obat cacing tetap diberikan setelah minimal jeda 1 hari. Nah, kemudian untuk menormalkan performanya biar stabil, ini paling bagus premiknya adalah performa grower. Ini insya Allah metabolisme akan bagus, daging langsung nampak biarpun insya Allah hanya 2 minggu. Kemudian performa grower, cobakan insya Allah. Ini karena pasalnya kan saya sudah banyak praktek di lapangan. Yang paling ideal ini mahal tidak, murah tidak. Harganya murah, termasuk murah untuk kan itu diberikan cukup antara 1 sampai 2 sendok pagi, 1 sampai 2 sendok sore. Tapi kalau mau dicampur dengan biozim, itu paginya kasih performa grower, sorenya menggunakan biozim. Kalau digabung bagaimana? Boleh, asal dicampurnya tidak sekaligus. Contoh performa grower jangan langsung dimix dengan biozim. Campur dulu sedikit sama dedak, sama konsentrat, lalu dimasukkan biozim. Itu akan memperbagus lagi. Tidak akan bau kotorannya. Biozim atau sejenisnya, atau biomak atau apapun yang sejenisnya. Nah, berapa biozim? Kalau biozim cukup sedikit, cukup 1 sendok makan. Jadi dosis biozim ini sedikit, cukup setengahnya dari performa grower. Paham ya? Kalau campur konsentrat, volume banyak bagaimana dosisnya? Dosisnya adalah performa grower 4 kilo per ton pakan, ini wajib 4 kilo ini kalau pakan. Kalau 2 kilo enggak ngangkat. 4 kilo per performa grower per 1 ton pakan. Kemudian masukin biozim ke situ enggak apa-apa, kalau sudah masuk banyak mah tidak apa. Itu mungkin ya. Jadi ini untuk semuanya terjawab, artinya antisipasi terjadinya PMK ditambah katakanlah untuk meningkatkan produktivitas selama pemeliharaan biarpun hanya 2 minggu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat peternak khususnya dalam penyediaan hewan korban. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.